Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada. Ya, Mas Adi, seperti apa nih Mas Adi melihat adanya aturan main terkait alat peraga kampanye maupun batasan maksimum dana kampanye? Ini ada kabar baik dan kabar buruknya, Mas Wahyu. Kabar baiknya seperti apa? Kabar baiknya ini kan bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki kualitas pilkada. Salah satunya untuk menekan angka dan ongkos politik yang dikeluhkan oleh banyak kandidat. Karena biaya atribut, baliho, spanduk, dan umbul-umbul yang lainnya itu berbiaya mahal. Jadi kalau tidak dibatasi memang cenderung menguntungkan kandidat yang berfulus banyak. Makanya kemudian ketika difasilitasi oleh KPU banyak yang komplain. Nah kabar buruknya menurut saya pilkada menjadi tidak semarak. Karena masyarakat menjadi terbatas ruang lingkupnya. Tim sukses menjadi space untuk melakukan eksplorasi pengkampanyean melalui alat peraga kampanye itu serba terbatas, apalagi jelas regulasinya. Bahwa ada titik-titik tertentu yang boleh disebar oleh kandidat dan KPU, termasuk substansinya. Jadi kita nggak bisa main bebas seperti yang dulu lagi. Semua konten substansi yang berkaitan dengan atribut itu harus dikonsultasikan ke KPU. Nah inilah yang kemudian saya menduga kenapa banyaknya hoax yang terjadi belakangan ini, karena ada ruang yang cukup sempit inilah yang mencoba untuk diterobos melalui hoax-hoax ini. Misalnya, ini waktu kampanye cukup terbatas, hanya 6 bulan. Alat atribut dibatasi, tempat-tempat untuk menyebar atribut juga dibatasi, semuanya serba dibatasi. Inilah yang kemudian dicoba untuk dikapitalisasi oleh masing-masing kandidat dengan hoax-hoax yang cukup liar itu. Bisa dimainkan oleh kandidat sendiri atau untuk menyerang orang lain. Karena ada semacam ruang yang kurang begitu luas untuk melakukan eksploitasi gitu, terhadap kemampuan kandidat untuk mendapatkan keuntungan bagi para pemilih itu. Makanya kemudian hoax diciptakan sebagai satu momok yang menakutkan dan juga mendatangkan kabar baik sebenarnya. Kalau bisa memanipulasi opini publik yang gampang dimanipulasi menurut saya. Nah, inilah yang kemudian menurut saya harus diantisipasi. Dan PR ke depan sih saya kira pelaku hoax mestinya harus disamakan dengan pelaku manipolitik, menjadi bagian dari tindak pidana. Artinya sekalipun pilkada sudah usai, sekalipun pemilu sudah usai, tapi penyebar hoax dan pelaku manipolitik harus ditindaklanjuti sampai dia itu terindikasi melakukan tindakan-tindakan yang janggal itu. Problemnya hoax dan manipolitik saat ini hanya sebatas untuk kepentingan pemilu dan pilkada saja, Mas. Jadi setelah pilkada, case close semuanya. Banyak isu tentang manipolitik, banyak isu yang berkaitan dengan hoax terjadi di mana-mana, tapi nyaris tak satu pun mereka itu ditangkap yang berdasarkan keputusan pengadilan yang ingkrah itu. Inilah yang kenapa kemudian dalam banyak pilkada dan pileg, pilpres itu masih banyak orang nyebar pakai uang, pakai berita-berita hoax. Karena hanya sebatas kejahatan pemilu biasa yang jarang sekali bisa ditangkap. Nah, disinilah yang saya kira penting di tengah upaya memperbaiki kualitas pilkada. Setidaknya ada efek jera. Harus ada yang ditangkap, ditersangkakan, dan bahkan kalau bisa didiskualifikasi kandidat-kandidat yang mencoba untuk memain di ruang-ruang gelap ini, Mas. Penting terbuktinya harus jadikan kasus pidana ini. Bukan semata soal pemilu saja. Saya lihatnya begitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, kita akan lanjutkan kembali membahas tentang aturan main menjelang pilkada ini. Lalu Bu Nurul, seperti apa nih Bu langkah KPU untuk menjaga netralitas ASN dari keberpihakan terhadap salah satu paslon? Dari awal sebelum kegiatan kampanye itu kami juga sudah bekerja sama dengan bagian tata pemerintahan di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN. Di situ kami sampaikan regulasi yang terkait dengan netralitas ASN dalam kampanye pilkada. Dari BKD sendiri juga melakukan sosialisasi hal yang sama, sejalanlah dengan kami. Tetapi kemudian ketika ada permasalahan yang muncul terkait dengan netralitas ASN, di situ ruang bagi Panwaslu ya, untuk bisa menindak itu, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga kondisivitas ASN di Kota Bekasi agar bisa tetap netral, karena memang sempat mencuat di Kota Bekasi soal netralitas ASN, tetapi sepanjang pengetahuan kami itu tidak diteruskan kasusnya, dianggap sudah selesai. Nah, kedepannya kami berharap itu juga menjadi titik balik lah. Kalau memang ada di antara ASN di Kota Bekasi yang bersikap tidak netral dengan adanya pemeriksaan yang kemarin dilakukan oleh Panwaslu Kota Sejauh Bekasi ini itu ada temuan nggak Bu di Bekasi? Ya, justru itu kemarin sudah sempat naik di Panwaslu, tetapi kemudian dihentikan prosesnya karena memang tidak sudah ini ya
waktu pemeriksaannya sudah habis dan tidak saksinya itu tidak bisa dihadirkan seperti itu. Tapi ini kemudian menjadi semacam teguran lah untuk beberapa ASN yang memang terang-terangan menunjukkan keberpihakan untuk kemudian tidak lagi melakukan itu. Kita juga terus berkomunikasi dengan teman-teman Panwaslu supaya ASN di Kota Bekasi itu kita berharap tetap netral sampai akhir masa. Walaupun ada petahana di situ. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ya, kita akan coba kembali menyapa pemirsa. Halo, dengan siapa, di mana? Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa Pak? Pak Ngawam dari Samarinda. Ya, silakan Pak dengan pertanyaannya. Ya, saya mau usul aja, boleh Pak? Ya, boleh Pak. Gini, kalau menurut saya, halo? Ya, halo Pak. Kalau menurut saya, pemilu pilkada itu tidak perlu ada. Setahu saya, hasilnya itu tidak lebih baik dari yang ditunjuk. Baik. Contoh, banyaknya sekarang kepala daerah yang jadi tersangka. Nah, coba diberdayakan APDN itu kan calon-calon pemimpin. Ya. Nah, kalau APDN itu dimulai dari dasar sampai atas kan bisa aja Pak. Ya. Contoh, pertama dia di kelurahan, ya kan? Masuk lingkup kecamatan, naik lagi bisa di kabupaten, wali kota, lagi bisa di tingkat 1. Sekarang ini kan tidak ada yang jadi pemimpin APDN itu. Nah, itulah yang saya maksud supaya tidak ada perlu pilkada ini bupati, wali kota dan gubernur. Yang ada itu kalau saran saya yang langsung itu 3 ya. 1 pemilihan RT. Baik. Yang kedua itu adalah anggota DPR. Ya. Yang ketiga adalah presiden. Baik. Di tengah itu tidak perlu. Coba bawa sekarang berapa biaya untuk pilkada ini? Setahu saya kalau nggak salah, lihat mungkin saya mohon maaf kalau salah ya. 20 T kalau nggak salah ini. Baik. Ya, itu cuma untuk apa itu Bang itu? Coba digunakan untuk membantu masyarakat di bawah. Yang intinya kalau saran saya, APDN itu diberdayakan Pak, itu aja. Supaya mereka jadi pimpinan juga. Baik, terima kasih Tidak Pak. ada yang jadi pimpinan Pak, itu ya, yang keluaran-keluaran itu. Selesai Baik, terima dari kasih, Pak. nanti, staf piano selesai juga. Ya, terima kasih pemirsa kita tadi penelpon dari Samarinda. Ya, kita langsung ke Pak Undang. Seperti apa nih Pak? Menanggapi salah satu pemirsa kita yang menelpon yang berpendapat usulnya bahwa menyebutkan tidak perlu ada pilkada karena terlalu banyak uang negara yang dihabiskan dan cukup pemilihan langsung, ada 3 tadi ya yang diusulkan. Seperti apa nih Pak Undang memandang ataupun berpendapat terkait masukan dari pemirsa kita? Kita sudah memilih demokrasi sebagai satu mekanisme pergantian kekuasaan kan di situ. Nah, memang tadi di beberapa tempat, contohlah kalau di desa ada yang dipilih, tapi kalau di wilayah kota lurah itu juga diangkat. Tetapi untuk kepala daerah, gubernur, presiden itu kan jabatan-jabatan politis yang memang melalui satu pemilihan ya gitu. Dan pemilihan ini mungkin bisa dinilai tadi adalah mungkin boros, tapi juga banyak hasilnya. Kita lihat beberapa daerah juga menghasilkan hasil daerahnya menjadi lebih baik. Memang ada juga yang seperti tadi disampaikan yang misalnya terkena OTT ya karena terjadi kasus korupsi. Tapi saya kira ini kalau saya menilai ini adalah satu langkah baik dengan sistem pemilihan kepala daerah yang terus kualitasnya dulu usahakan diperbaiki. Sekarang kan lebih banyak tadi seperti disampaikan itu adalah dialogis dengan warga. Bagaimana calon pemimpin itu turun kepada masyarakat. Nah, dan tadi agar juga mungkin menghindari nanti supaya agar kepala daerah juga jangan tergantung pada sumber dana dari pihak lain, maka pemodal lain, maka kan seberapa kegiatan kampanye difasilitasi gitu. Saya kira langkah yang sudah berjalan kalau saya menilai. Mungkin ya setiap orang bisa berbeda pendapat. Tetapi selama ini saya kira pemilihan kepala daerah dengan secara langsung sudah
relatif lebih baik secara bertahap gitu kan. Karena tentu saja semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam menentukan siapa yang akan jadi pemimpin di daerahnya. Dengan sering berinteraksi antara calon pemimpinnya dengan masyarakat, maka diharapkan terjadi harapan masyarakat dengan visi dan misi program yang disampaikan oleh pasangan calon untuk kemajuan daerahnya tentu akan menjadi lebih baik. Karena tentu saja seorang pemimpin kan juga nanti kalau sudah terpilih bukan untuk pemimpin satu kelompoknya saja, tetapi harus menjadi pemimpin untuk seluruh warganya, bisa menjadi pengayom untuk seluruhnya. Ini bukan untuk, walaupun dia mungkin dipilih oleh sebagian orang dari warga masyarakat itu, tetap kalau dia sudah terpilih maka dia harus pemimpin untuk semua. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Undang. Lalu Mas Adi memandangnya sepertinya pemirsa kita tadi ini ada seperti ini ya, ketidakpercayaan karena ada beberapa kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Namun tahan dulu Mas Adi, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.